Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai bisnis Islam dan etika bisnis dalam Islam. Mengenai bisnis Islam dan etika bisnis dalam Islam. Manusia merupakan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk membangun dunia dan mengelola sumber daya yang berlimpah, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan serta untuk mendapatkan kesejahteraan. Salah satu bagian dari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan keinginannya adalah melalui aktivitas bisnis. Dalam Islam, bisnis merupakan bentuk kegiatan yang tujuan utamanya adalah memberikan manfaat dan keuntungan bagi setiap pihak yang berkepentingan dan harus sesuai dengan syariat Islam. Terma bisnis sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Quran, yaitu tijarah, yaitu perdagangan, kemudian bai, jual beli. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai bisnis Islam, bahwa dalam bisnis Islam harus sesuai dengan syariah, di mana terbebas dari riba, terbebas dari gharar, kemudian dari unsur maisir dan sebagainya. Dan juga bisnis Islam harus sesuai dengan etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merepresentasikan cara atau mengenai nilai baik, buruk, benar atau salah mengenai aktivitas bisnis. Dan dalam Islam sebenarnya telah lengkap terkait dengan bagaimana aktivitas bisnis dijalankan, ada di Quran, Sunnah maupun dari praktek-praktek Rasulullah ketika zaman sebelum kenabiannya. Ada banyak hal terkait dengan contoh mengenai etika bisnis. Misalnya bagaimana bisnis itu menempati kontrak, baik kontrak dengan karyawan, kontrak dengan supplier, dan kontrak dengan rekan-rekan bisnis. Kemudian bagaimana sesuai dengan takaran. Jadi tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan mengenai komposisi, ukuran, dan timbangan. Kemudian terkait dengan tidak melakukan sumpah palsu, memberikan janji atau pengakuan palsu mengenai produk yang ditransaksikan. Tidak melakukan mekanisme ihtikar, yaitu menunggu produk untuk sementara waktu yang kemudian agar keberadaannya menjadi langka dan akan dijual dengan harga tinggi. Dan juga misalnya bagaimana bisnis itu harus menghindari memukul halal lifestyle Muslim secara default. Telah diatur bagaimana melakukan semua aktivitas dalam hidupnya, bagaimana cara berkonsumsi, bagaimana cara spending uangnya dan spending waktunya. Kalau kita berbicara mengenai halal lifestyle, sebaiknya tidak hanya terkait dengan halal food, karena halal lifestyle itu adalah segala sesuatu yang dikonsumsi dan di-spend oleh Muslim dalam kehidupannya. Misalnya bagaimana makanan itu harus halal, bagaimana sistem keuangan yang digunakan juga harus halal. Jadi beberapa hal contoh mengenai bagaimana etika bisnis diterapkan di dalam bisnis. Setelah ini kita akan membahas mengenai halal lifestyle. Halal lifestyle, seperti kita ketahui, Muslim secara default itu segala tata cara kehidupannya sudah diatur dalam Quran dan hadis. Bagaimana melakukan konsumsi, bagaimana melakukan spending atau membelanjakan hartanya, membelanjakan uang dan sebagainya, itu sudah ada aturannya. Kalau kita berbicara mengenai lifestyle, halal lifestyle, tidak selalu terkait dengan hanya halal food, makanan yang halal, minuman yang halal. Halal lifestyle adalah ekosistem yang besar dalam kehidupan seorang muslim. Contohnya, apakah keuangan yang digunakan sudah halal, menggunakan halal finance. Kedua, obat-obatan dan kosmetik yang digunakan apakah juga halal. Kalau kita berbicara mengenai pharmaceutical dan kosmetik halal. Terkait dengan halal travel and tourism. Jadi bagaimana melakukan travel dan tourism secara halal. Jadi yang diperlu ketahui bahwa halal lifestyle itu adalah suatu gaya hidup yang secara holistik itu sesuai dengan apa yang sudah ada di Quran.
Dan kalau kita bicara mengenai halal, yang perlu diketahui seperti yang sudah saya sampaikan, halal merupakan satu ekosistem besar dalam kehidupan seorang muslim. Seperti juga industri halal. Industri halal terdiri dari halal food, halal finance, halal fashion. Bagaimana muslim berbusana dan membelanjakan uangnya untuk berbusana, halal travel and tourism, halal media and recreation, media apa saja yang digunakan dalam berkehidupan juga ada industri halal, dan industri media and recreation. Dan terakhir adalah halal pharmaceutical dan kosmetik. Berikut mengenai halal. Setelah itu kita membahas mengenai strategi bisnis Rasulullah. Anda dulu dan menguasai Jazirah Arab. Ibaratnya beliau adalah seorang pebisnis yang menguasai pasar. Strategi bisnis yang dijalankan Rasulullah meliputi strategi operasi, strategi pemasaran, strategi sumber daya manusia, dan strategi keuangan. Al-Quran memberikan tuntunan bahwa dalam menjalankan bisnis hendaknya menggunakan jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, untuk menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan dari bisnis. Rasulullah pernah ditanya mengenai usaha apakah yang paling baik, beliau menjawab usaha seorang dengan tangannya sendiri dan dengan perdagangan yang jujur. Kita bicara mengenai strategi operasi. Strategi operasi yang dilakukan Rasulullah yaitu satu, dalam bisnisnya harus mengutamakan produktivitas, kemudian menggunakan perilaku yang baik, berbasis dengan keahlian, sesuai dengan keahlian, kemudian mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Kalau berbicara mengenai strategi sumber daya insani, yaitu bagaimana Rasulullah merencanakan tenaga kerja yang akan digunakan, bagaimana mendefinisikan dan mengklarifikasi siapa saja yang sesuai dengan keahlian, kemudian ditempatkan kepada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian bagaimana Rasulullah memelihara sumber daya insani dengan baik, dalam artian membangun komunikasi dengan karyawan, kemudian membangun musyawarah dengan orang-orang terdekatnya dalam bisnisnya. Kemudian masuk kepada strategi pemasaran. Bicara mengenai strategi pemasaran, saya akan bercerita mengenai apa yang dilakukan Rasulullah. Kalau kita berbicara mengenai strategi pemasaran, ada hal yang disebut dengan segmentasi dan positioning. Segmentasi itu adalah bagaimana mengelompokkan pasar sasaran menjadi unit-unit yang berbeda berdasarkan geografis, psikografis, demografi, dan sebagainya. Rasulullah pada zaman bisnisnya akan berdagang sesuai dengan pasar-pasar mana yang ramai atau pasar geografis yang ramai. Ketika musim panas, perdagangan akan dialihkan ke Busra, dan ketika musim dingin, perdagangan menuju ke Yaman. Ada juga segmentasi berdasarkan psikografis. Rasulullah pernah mempelajari mengenai bagaimana pola gaya hidup dan minat masyarakat Bahrain dalam mengkonsumsi makanan. Apa makanan yang disukai, kemudian bagaimana cara melakukan konsumsi makanan, dan dari hal tersebut kemudian Rasulullah mempelajari dan segera memperdagangkan komoditasnya sesuai dengan apa yang gaya hidup dan apa yang disukai oleh masyarakat Bahrain. Pada strategi produk, pernah Rasulullah melarang seseorang menjual buah sebelum masak. Kemudian ditanyai bagaimana buah yang pantas harus dijual Rasulullah, beliau menjawab, buah yang pantas dijual adalah buah yang kemerahan, kekuningan, dan bisa segera dikonsumsi secara langsung. Oleh karena itu, strategi produk yang dilakukan oleh Rasulullah benar-benar harus menomorsatukan kualitas. Terima kasih. Saya Asania.